teman-teman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Seislia Tamimaribia dengan NIM 2114-201041 di kelas A1 semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan ujian akhir semester 3 saya dengan judul Komunikasi Terapeutik pada Pasien di IGD dengan mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nars Doni Sahen Solar Eskep MKes. Teman-teman, apa sih komunikasi terapeutik itu? Komunikasi terapeutik itu adalah suatu pengalaman bersama antara perawat dan klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien yang mempengaruhi perilaku pasien. Hubungan perawat klien yang terapeutik adalah pengalaman belajar bersama dan pengalaman dengan menggunakan berbagai teknik komunikasi agar perilaku klien berubah ke arah positif seoptimal mungkin. Nah, untuk melaksanakan komunikasi terapeutik yang efektif, perawat harus mempunyai keterampilan yang cukup dan memahami tentang dirinya. Kemudian, komunikasi gawat darurat. Nah, gawat darurat itu sendiri ialah suatu keadaan yang terjadi di mana mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan atau pertolongan segera. Dalam arti pertolongan secara cermat, tepat, dan cepat. Nah, apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu, maka korban akan mati atau cacat ataupun kehilangan anggota tubuhnya. Teman-teman, adapun tujuan komunikasi gawat darurat. Nah, tujuan komunikasi terapeutik pada klien gawat darurat yaitu menciptakan kepercayaan antara perawat dengan klien yang mengalami kondisi kritis atau gawat darurat dalam melakukan tindakan, sehingga klien cepat tertolong dan tidak terjadi hal yang fatal. Ada juga teknik komunikasi pada gawat darurat. Yang pertama itu ada mendengarkan, yang kedua menunjukkan penerimaan, yang ketiga mengulang pertanyaan klien, yang keempat klarifikasi, dan yang kelima menyampaikan hasil pengamatan. Ada prinsip komunikasi gawat darurat. Yang pertama ada caring, yaitu sikap pengasuhan yang ditunjukkan peduli dan selalu ingin memberikan bantuan. Yang kedua ada acceptance, yaitu menerima pasien apa adanya. Yang ketiga ada respect atau menghormati keyakinan pasien apa adanya. Dan yang keempat ada empati, yaitu merasakan perasaan pasien. Yang kelima ada trust atau memberikan kepercayaan. Dan yang keenam ada integrity, yaitu berpegangan pada prinsip profesional yang kokoh. Dan yang ketujuh ada identifikasikan bantuan yang diperlukan. Yang kedelapan mempunyai terapkan teknik komunikasi, yaitu terfokus, bertanya, dan bervariasi. Dan yang kesembilan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kesepuluh motivasi dan hargai pendapat dan respon klien. Yang kesebelas hindari yaitu menyalahkan, memojokkan, dan memberikan sebutan yang negatif pada klien. Kemudian ada fase-fase komunikasi gawat darurat. Nah, fase komunikasi terapeutik ini terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama ada fase prainteraksi. Nah, di fase prainteraksi ini ada eksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri. Yang kedua ada analisa kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga dapatkan data tentang klien jika mungkin. Dan yang keempat rencanakan pertemuan pertama. Kemudian fase kedua yaitu fase orientasi. Nah, fase orientasi ini terdiri dari pengenalan, persetujuan komunikasi, program orientasi yang meliputi penentuan batas hubungan, pengidentifikasian masalah, kemudian mengkaji tingkat kecemasan diri sendiri dan pasien, dan mengkaji apa yang diharapkan. Fase yang ketiga yaitu fase kerja. Nah, di fase kerja ini perawat mengimplementasikan rencana keperawatan yang akan dibuat atau yang dibuat pada tahap orientasi.
Nah, perawat ini juga membantu klien mengatasi kecemasan dan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab diri sendiri. Dan yang keempat yaitu fase terminasi. Nah, fase terminasi ini merupakan fase persiapan mental untuk membuat perencanaan tentang kesimpulan pengobatan yang telah didapatkan dan juga berfungsi untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul pada tahap interaksi akan diakhiri. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang komunikasi terapeutik pada pasien di IGD. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teman-teman yang ingin kuliah atau yang ingin pendidikannya berlanjut, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia, apalagi di Fakultas Keperawatan. Karena kenapa? Di Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia, UNPI Jaya, UNPI Kampus Merdeka. Terima kasih.